Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin di FYP K-pop. Di video kali ini kita akan bahas kisah perjalanan pilu salah satu member BTS idola kita semua, yaitu Suga BTS. Teman-teman sudah pasti paham lah, untuk bisa meraih kesuksesan tentu tidak ada yang instan dan bukan perkara mudah. Semua butuh perjuangan, juga kerja keras ditambah pantang menyerah. Dan mungkin teman-teman juga setuju kan bahwa tidak pernah ada kisah orang yang sukses tanpa perjuangan. Di balik kesuksesan seseorang pasti tersimpan cerita pilu untuk meraih apa yang disebut sukses itu. Seperti yang dirasakan oleh member BTS yang satu ini. Tapi sebelum kita lanjut ke kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya, dan bunyikan notifikasinya supaya selalu dapat info menarik penuh inspirasi dari channel ini. Terima kasih. Min Yoongi lahir pada tanggal 9 Maret 1993. Akrab dipanggil dengan nama Suga, adalah seorang rapper, penulis lagu, dan produser lagu. Ia adalah anggota dari grup boyband terbaik dunia, yaitu BTS, yang dikelola oleh Big Hit Entertainment. Sebagai rapper Bangtan Boys, tentu membuat Suga menjadi salah satu pemuda tersukses dengan penghasilan besar. Ia bahkan sudah memiliki banyak aset mahal, salah satunya apartemen seharga puluhan miliar rupiah di salah satu kompleks elit UN Village sejak tahun 2018, tepatnya di bulan Agustus. UN Village sendiri adalah salah satu lokasi syuting drama Sky Castle, drama Korea dengan rating tertinggi sejak rilis. Suga dikenal sebagai sosok dan pribadi yang baik serta rendah hati. Dia terlihat dingin, namun sikap aslinya begitu hangat, terutama kepada keluarga dan 6 member BTS lainnya. Sebelum menjadi Suga yang kita kenal sekarang, ternyata dia awalnya adalah pria dengan latar belakang keluarga biasa, bahkan bisa disebut kurang mampu. Dilansir dari insertlife.com, ia pernah mengalami kesulitan keuangan. Bahkan saat harus latihan ke studio, dirinya sempat merasa bingung karena harus memilih antara makan atau naik bus untuk pulang ke rumahnya. Ketika itu, Suga bekerja di sebuah studio musik sebagai pekerja paruh waktu. Namun ia tak banyak menghasilkan uang dengan pekerjaan paruh waktunya tersebut. Setiap harinya, Suga selalu bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia harus makan mie seharga 1000 won agar bisa pulang naik bus, atau makan mie 2000 won tetapi pulang jalan kaki ke rumahnya yang berjarak 2 jam dari studionya. Sejak Suga mendengar Reggae Movin milik Stony Scone, ia menjadi tertarik pada rap. Saat mendengarkan lagu Epic High Fly, ketika itu ia duduk di kelas 6 dan memutuskan bahwa mimpinya adalah menjadi seorang rapper. Dilansir dari wowkeren.com, Suga mulai fokus menulis lirik pada secari kertas alih-alih memperhatikan pelajaran di kelas. Namun keluarganya sangat marah saat tahu ia ingin menjadi seorang rapper. Mereka membuang semua liriknya dan menuntut agar ia fokus belajar. Ia menjadikan bola basket sebagai pelarian untuk emosinya dan jago dalam olahraga tersebut. Hingga kini, basket menjadi salah satu olahraga favorit Suga. Kecintaan Suga pada musik tidak berhenti di situ. Ia mulai memproduksi musik sendiri meski orang tuanya tidak setuju. Pada usia 13 tahun, ia telah belajar cara menggunakan program MIDI untuk membuat musik. Karena berasal dari keluarga miskin, Suga dan kakak laki-lakinya harus bekerja paruh waktu untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Ia juga bekerja dan mewujudkan mimpinya bermusik. Ia akan mencoba menjual musiknya, tapi malah sering ditipu. Kondisi keuangannya sangat memprihatinkan. Kadang-kadang ia rela kelaparan demi bisa membeli tiket bus untuk pulang. Suga menjadi bagian dari tim rap underground yang dikenal sebagai D-Town, kependekan dari Daegu Town. Saat itu, ia memutuskan mengikuti audisi di Big Hit Entertainment dan berhasil menduduki tempat kedua hingga kemudian menjadi trainee. CEO Big Hit Entertainment, yakni Bang Si-hyuk, menjanjikan sebuah grup dengan sedikit koreografi dan lebih menekankan ke produksi musik mereka sendiri. Suga menerima tawaran itu dengan senang hati dan Bang Si-hyuk mengenalkannya ke Kim Namjoon. Selama menjadi trainee, Suga berjuang lebih keras secara finansial karena orang tuanya tidak mendukung pilihan karirnya. Mereka memutuskan untuk tidak mendukung secara finansial dan malah fokus pada kakaknya. Suga kembali bekerja paruh waktu sebagai pengantar surat kabar. Saat mengantarkan koran, Suga pernah ditabrak mobil dan mengalami kecelakaan tabrak lari. Alih-alih memberitahu siapapun, ia memutuskan untuk menderita secara diam-diam karena takut akan kehilangan tempat di grup baru Big Hit Entertainment. Ia terus berlatih meski mengalami cedera. Karena itulah, ia sempat mengalami kesulitan untuk menggerakkan lengannya.
Dan akibat kecelakaan yang dialaminya, kesehatan mental Suga terganggu. Ia menderita gangguan kecemasan dan depresi berat. Dan itu masih mempengaruhinya hingga hari ini. Namun ia tidak pernah menyerah dengan masalah kesehatan mental dan fisiknya. Ia akhirnya debut sebagai member BTS pada tahun 2013 dengan nama panggung Suga. BTS tidak langsung meraih kesuksesan dan harus berjuang hingga sampai pada tempat mereka sekarang. Selama masa debut, 7 member tinggal di satu kamar di apartemen satu kamar tidur yang sempit. Mereka mengantongi penghargaan banyak sebagai artis pendatang baru, termasuk di Melon Music Awards 2013, tapi tak langsung populer. Popularitas BTS meningkat sejak meliris lagu I Need You pada April 2015. Lagu-lagu mereka sesudahnya selalu memenangkan penghargaan. RM dan kawan-kawan memenangkan Artist of the Year di Mnet Asian Music Awards 2016. Pada 2017, BTS mencapai kesuksesan internasional dengan debut di American Music Awards. Mereka meraih Billboard Music Award di tahun yang sama untuk Top Social Artist. Suga sendiri berperan besar dalam kesuksesan BTS. Selain sebagai rapper, ia memproduksi dan membantu menulis lirik untuk sebagian besar musik BTS dan diakui oleh Asosiasi Musik Hak Cipta Korea sebagai produser. Ia merilis mixtape Agust D dengan nama Agust D pada 16 Agustus 2016. Liriknya mewakili perjuangannya dengan kesehatan mental dan bagaimana orang berjuang dalam masyarakat saat ini. Liriknya mentah dan emosional dan selalu meninggalkan pesan yang kuat. Oke guys, jadi itulah sederet kisah perjuangan dari idol kesayangan kita semua. Dari Suga, kita belajar bahwa seperti yang sudah Mimin bilang di awal, untuk meraih kesuksesan tentu tidak instan dan bukan perkara mudah. Semua butuh perjuangan serta kerja keras pantang menyerah. Tidak pernah ada kisah orang yang sukses tanpa perjuangan. Di balik kesuksesan orang, tersimpan cerita mereka ketika mengusahakan agar hidup mereka bisa lebih baik seperti sekarang ini. So, jangan pernah insecure, tetap semangat dan fokus pada tujuanmu. Semangat berjuang ya sobat, semoga video kali ini menjadi semangat dan inspirasi baru bagi kita semua. Sampai jumpa di video kita selanjutnya, dan jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye!